Kelompok 6 present by Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Prodi Hukum Tata Negara kelompok 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Legislasi Indonesia dengan dosen pengajar Anda Rahmasyam, SSYMH. Perumusan kompilasi hukum Islam atau disingkat KHI secara substansial mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian secara hierarki dimodifikasi dalam tatanan hukum di Indonesia secara tertulis. Oleh karenanya, KHI merupakan wujud hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan umat Islam di Indonesia. KHI yang dilampirkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni tahun 1991. Dalam Instruksi Presiden tersebut disebutkan bahwa KHI dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan juga perwakafan. Selain itu, KHI juga menjadi petunjuk bagi para hakim pengadilan agama di Indonesia dalam memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara. Latar belakang penyusunan KHI merupakan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret tahun 1985 nomor 7/KMA tahun 1985 dan nomor 25 tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi atau lebih dikenal dengan proyek KHI. Kemudian, KHI ini mendapatkan pengakuan ulama dari berbagai unsur karena ia juga merupakan hasil konsensus atau ijma ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapatkan legalisasi dari kekuasaan negara melalui instruksi Presiden. Masih bersumber dari Jurnal Hukum Islam yang ditulis oleh Azril, pembentukan KHI berkaitan erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Proses perumusan KHI tidak lepas dari pertumbuhan perkembangan hukum Islam dalam lembaga peradilan agama sebelum dan sesudah masyarakat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mahkamah Agung memandang adanya sejumlah kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan peradilan agama yang cenderung simpang siur karena perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi persoalan ini, ditetapkan satu buku hukum yang menghimpun semua hukum tarapan yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Dengan adanya buku tersebut sebagai pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, adanya kesatuan dan kepastian hukum yang lebih terjamin. Buku hukum tersebut disebut sebagai kompilasi hukum Islam yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Baik, selanjutnya itu tujuan kompilasi hukum Islam. Sebagai pedoman bagi hakim pengadilan agama, KHI bisa dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan badan peradilan agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Maka tampak sebetulnya fungsi pedoman itu ditujukan bagi para hakim di lingkungan badan peradilan agama. Adapun sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju antara lain: pertama, melengkapi pilar pengadilan agama; kedua, menyamakan persepsi penerapan hukum; ketiga, mempercepat proses takribi bainal ummah; 4. Menyingkirkan paham urusan pribadi. Adapun efektivitas ditinjau dari segi tujuan KHI, yaitu 1. Untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara konkret. 2. Guna dapat dijadikan landasan penerapan hukum Islam di lingkungan peradilan agama. 3. Kompilasi berkewawasan nasional atau bersifat supra-subkultural, aliran atau mazhab yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam di Indonesia apabila timbul sengketa di depan sidang pengadilan agama. 4. Terbinanya penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan lalu lintas masyarakat Islam, maka sasaran efektivitas KHI akan bisa diwujudkan. Selanjutnya itu kedudukan kompilasi hukum Islam, yaitu sebagai ijma dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga KHI atau kompilasi hukum Islam penting untuk disebarluaskan. Pertama, karena KHI diterima oleh Majelis Ulama Indonesia. Kedua, karena KHI bisa dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat yang memerlukannya. Implementasi kompilasi hukum Islam bersifat fakultatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam yang boleh dikatakan sebagai hasil ijtihad kolektif ala Indonesia yang tertuang dalam Impres Nomor 1 Tahun 1991. Itu tidak secara prioriti mengikat dan memaksa warga negara Indonesia, khususnya umat Islam. KHI hanya bersifat anjuran dan alternatif hukum saja. Mungkin hanya itu yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Walau muwaffiq ila komentaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan membahas mengenai dasar atau landasan hukum berlakunya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.
Keinginan untuk membentuk hukum Islam yang tertulis sebenarnya sudah lama, yaitu saat pemerintah bersama DPR membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk menyelesaikan masalah-masalah ahwal asasiyah atau hukum keluarga. Dengan demikian, ada keinginan untuk membentuk kompilasi hukum Islam sebagai upaya dalam rangka pedoman untuk menyelesaikan masalah-masalah umat Islam yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan umat Islam di Indonesia. Dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara lingkungan peradilan agama, para hakim merujuk kepada kitab-kitab fikih sebagai rujukan utama. Jadi putusan pengadilan bahkan bukan didasarkan kepada hukum, melainkan doktrin serta pendapat mazhab yang terdeskripsi di dalam kitab-kitab fikih. Akibat dari cara kerja yang demikian, maka lahirlah berbagai produk putusan pengadilan agama yang berbeda-beda meskipun menyangkut satu perkara hukum yang sama. Hal ini menjadi semakin rumit dengan adanya beberapa mazhab fikih itu sendiri, sehingga terjadi pertarungan antar mazhab dalam penerapan hukum Islam di pengadilan agama. Penyusunan kompilasi Islam didasarkan pada konsideran putusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret tahun 1989, nomor 07 KMA tahun 1985 dan nomor 25 tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi yang lebih dikenal sebagai proyek kompilasi hukum Islam. Ada dua pertimbangan mengenai proyek ini diadakan. Yang pertama yaitu bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya lingkungan peradilan agama, perlu untuk mengadakan kompilasi hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di pengadilan agama. Yang kedua yaitu guna mencapai maksud tersebut demi meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam yang melalui jurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia. Dengan demikian, kompilasi hukum Islam dibukukan dan disusun secara teratur untuk mempermudah hakim dalam merujuk dasar hukum yang sesuai dengan perkembangan umat Islam di Indonesia. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya mengenai penjelasan tambahan terkait materi Undang-Undang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 1991, Presiden memberikan instruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan kompilasi hukum Islam yang terdiri dari buku 1 tentang hukum perkawinan, buku 2 tentang hukum kewarisan, dan buku 3 tentang hukum pewakafan untuk disebarluaskan dan digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Maka dari itu, pada tanggal 22 Juli 1991 ditetapkan suatu keputusan Menteri Agama nomor 514 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 yang memerintahkan kepada seluruh instansi Departemen Agama untuk menyebarluaskan kompilasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut. Dan instansi tersebut di atas dalam menyelesaikan masalah mengenai perkawinan, kewarisan dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan kompilasi hukum Islam di samping peraturan perundang-undangan lainnya.